Jemaat diundang untuk berdiri, kita sama-sama bernyanyi dari lagu Sion edisi lengkap nomor 504, Tiada Sahabat Seperti Yesus. Tiada sahabat seperti Yesus, Tuhanku, Tuhanku. Segala penyakit disembuhkannya, Tuhanku, Tuhanku. Yesus tahu suka duka kita, dipimpinnya selamanya. Tiada sahabat seperti Yesus, Tuhanku, Tuhanku. Yesus berkuasa dan maha suci, Tuhanku, Tuhanku. Dialah yang amat rendah hati, Tuhanku, Tuhanku. Yesus tahu suka duka kita, dipimpinnya selamanya. Tiada sahabat seperti Yesus, Tuhanku, Tuhanku. Tiada seorang ditinggalkannya, Tuhanku, Tuhanku. Dan yang berdosa diampunkannya, Tuhanku, Tuhanku. Yesus tahu suka duka kita, dipimpinnya selamanya. Tiada sahabat seperti Yesus, Tuhanku, Tuhanku. Pada hari Kamis 30 Juli kemarin, pemerintah DKI Jakarta menetapkan untuk memperpanjang transisi PSBB hingga pertengahan Agustus. Hal ini terpaksa dilakukan karena Jakarta kembali menjadi epicentrum daripada penyebaran COVID-19 di Indonesia. Tempat-tempat keramaian, bahkan perkantoran, kini telah menjadi klaster baru dari penyebaran wabah ini. Di Indonesia, jumlah kasus saat ini telah mencapai 106.000 dan angka kematian telah melewati angka 5.000. Bukan tidak mungkin bahwa Jakarta kembali akan melakukan PSBB secara total seperti pada awal masa penyebaran COVID-19 ini. Karena keadaan dianggap bukan bertambah baik, tetapi bertambah buruk. Awareness atau kewaspadaan dari masyarakat dilihat menurun, sehingga pemerintah merasa perlu untuk kembali melakukan langkah-langkah yang drastis. Untuk itu, mari kita semua meningkatkan kewaspadaan kita dengan mematuhi segala peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Dan sebagai umat Tuhan, satu hal lagi yang harus kita lakukan adalah berdoa. Sebuah kutipan yang indah dari hamba Tuhan, Ellen White, mengenai doa. Doa itu adalah kunci iman. Di dalam bahasa Inggrisnya lebih hebat lagi. Doa itu adalah kunci di tangan iman. Jadi jika doa itu merupakan kunci dan iman adalah merupakan tangan yang memutar daripada kunci tersebut. Itu sebabnya orang-orang yang tidak mempunyai iman tidak berdoa. Karena jika kita masukkan kunci tersebut ke dalam lubang kunci, tetapi kalau tidak diputar dan tidak digerakkan, kunci tersebut tidak berfungsi apa-apa. Begitu juga dengan doa. Jika tidak digerakkan oleh iman, doa tersebut
tidak berfungsi apa-apa. Dan dikatakan lebih lanjut, apa yang kita buka? Kunci tersebut membuka perbendaharaan Allah. Jadi doa yang digerakkan dan diputar oleh iman membuka perbendaharaan Allah, di mana terdapat segala harta Allah yang maha kuasa, boundless resources. Kalau kita cermati baik-baik kata-kata ini, di dalam perbendaharaan Allah begitu banyak terdapat harta, sangat banyak dan sangat berlimpah. Jadi akan sangat sayang sekali kalau kita hanya mendoakan diri kita sendiri. Dengan begitu banyak harta yang berlimpah, boundless resources, mari kita gunakan seluruh kuasa surgawi untuk juga mendoakan orang lain. Seperti yang kita pelajari di dalam sekolah sahabat pada sahabat yang lalu, mendoakan diri sendiri adalah pentingnya, tetapi juga Tuhan mau kita melakukan doa syafaat, mendoakan orang-orang lain. Kita doakan orang-orang tua yang ada di jemaat kita agar terhindar dari wabah penyakit ini. Kita mendoakan seluruh keluarga-keluarga yang ada di jemaat. Kita mendoakan pendeta kita. Kita mendoakan guru-guru dan staf di dalam masa pandemik ini agar mereka tetap dapat melakukan proses belajar mengajar dengan baik dan membawa para siswa-siswa yang telah dititipkan kepada kita untuk datang lebih dekat kepada Tuhan. Di dalam masa pandemi yang berbahaya ini, doa adalah kunci agar kita tidak takut di dalam bahaya yang sedang kita hadapi. Karena pemazmur mengatakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, bukan karena kekuatanku, tetapi karena Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Atas nama Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Tionghoa Makarios, kami mengucapkan selamat Sabat kepada seluruh keluarga besar Makarios. Kiranya kita semua berada di dalam keadaan sehat dan di dalam perlindungan Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti acara kebaktian. Marilah kita berbakti di dalam roh dan kebenaran. Good day, everybody. How are you today? I hope you are all doing fine amid this COVID-19 situation. My story for today is entitled Arise and Shine. Our memory verse is found in Isaiah 60, verse 1. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. Jesus is the light of the world. All who believe in him and accept him receive the light, and in turn become lights. There is nothing more useless in the dark than a lamp that won't shine, and there is nothing more disappointing to God than to see a junior youth whose light has gone out. The word of Isaiah are for all of us. Arise, shine,
for your light has come." There is a story about a flagman who was stationed at a certain railway crossing. His work was to wave a flag every day to warn automobiles of approaching trains. By day, he waved a red flag, and by night, he waved a red lantern. He was a faithful man and was always at his post of duty. One night, however, there was an accident. An automobile started across the track, and a train crashed into the back end of the car. Fortunately, no one was killed, but as soon as the man discovered from the accident, he sued the railway company for damages, claiming that he had not been warned of the approaching train. When the case came to court, the flagman was called to the witness box. "Were you there on the night of the accident?" asked the judge. "Yes, sir," answered the flagman. "Did you see this man coming down the road in his car?" "Yes, sir," again answered the flagman. "Did you wave your lantern?" "Yes, sir," the flagman answered. And because of this flagman's testimony, the case was dismissed. As they left the courtroom, one of the railway officials thanked the flagman for his testimony. "You answered your questions so well that our company does not have to pay damages," he said. "Yes," answered the flagman, "but you cannot imagine how scared I was if the judge would ask me if my lantern was lighted." "Oh no! The flagman forgot to light the lantern." "Well, I don't know what happened after that, but the lesson that we can get out of this story is that all of us, junior and adults, are all in danger of letting our light go out. As Seventh-day Adventists, we have a mission. Our mission is to lead people to know Jesus, our Savior, to proclaim the everlasting gospel through the three angels' message found in Revelation 14, verse 6 to 12, and to prepare the world for Jesus Christ's soon return. Friends, Jesus' coming is very, very soon already. He's almost here. In fact, He is already at our doorstep. Have you shared your light with someone already? Jesus loves one of us, and He wants everybody to be saved. You may ask, how do I shine for Jesus? There's many ways we can shine for Jesus. If you read in Galatians 5 verse 22 until 23, you will read about the fruits of the Holy Spirit there. There are 9 fruits mentioned in the passage. Let's read it together. But the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Friends, the fruit of the Holy Spirit is the true essence of the Christian life. It means that through the fruits of the Holy Spirit, it shows how the person lives for God. In other words, it tells who the person is. So, if you have the fruit of the Holy Spirit in you, then you have the life and light of Jesus Christ in you, made possibly only through the power of the Holy Spirit. Friends, there is our answer. So, how do we shine for Jesus? When we have the Holy Spirit in us, then we can become beacons of light for our Savior and friend, Jesus Christ. Jesus said in Luke
11 verse 13. If you then, though you are evil, know how much to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? By faith, let us claim this promise. God forbid that anyone should lose their way or lose eternal life because our light has gone out. We have light. You have light. Arise and shine. Thank you, friends. Keep safe and have a blessed day. Bye. Ada tertulis dalam Lukas 18 ayat 16. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Anak-anak di TK Makarios memiliki sahabat yang sangat mereka kasihi, yang selalu menjaga dan melindungi mereka senantiasa. Sahabat juga yang sangat mengasihi setiap anak-anak, karena baginya setiap anak akan bercahaya selamanya di dalam kerajaannya. Siapakah sahabat sejati anak-anak TK Makarios? Dia adalah Yesus. Shalom, selamat sahabat bagi kita semua, seluruh anggota Jemaat Makarios, beserta dengan para tamu-tamu yang mengikuti acara kebaktian online pada sahabat ini. Tidak terasa saudara-saudara, kembali kita bertemu di dalam pelajaran sekolah sahabat, di mana pada saat ini saya bersama dengan beberapa narasumber akan memberikan ringkasan pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang kelima, di mana judulnya adalah Roh Kudus
menguatkan kesaksian kita. Saya percaya kita semua yang pada saat ini yang berada di rumah ataupun di mana kita berada, kita semua berada di dalam lindungan Tuhan. Baik saudara-saudara, sebelum saya lanjut, saya undang kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini Tuhan kami siap untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Kami mohon kuasa dari Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, biarlah hikmat dari Tuhan boleh menjadi bagian masing-masing kami, baik hamba-Mu bersama dengan para narasumber, agar bila mana kami akan menyampaikan ringkasan pelajaran sekolah Sabat pada saat ini, semuanya itu boleh berasal pada Tuhan dan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Berkati kami sepanjang ibadah kami pada Sabat ini, kami berdoa ini dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat penebus kami. Amin. Baik saudara-saudara, ayat hafalan kita pada Sabat ini terdapat dalam Kisah 4 ayat 31, dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara-saudara sekalian, ketika para murid menerima Roh Kudus, maka mereka mulai melakukan tugas panggilan yang Yesus berikan kepada mereka untuk memberitakan Injil. Kemana? Ke Yerusalem, ke Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung dunia. Pada waktu Yesus mengutus 12 muridnya, mereka ini satu kelompok yang kecil. Dan kita tahu bersama bahwa latar belakang mereka adalah sangat terbatas, tidak berpendidikan. Dan ini menjadi seperti mustahil bagi mereka untuk melakukan tugas yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada mereka. Itu boleh kita lihat dalam Markus 16 ayat 15 dan juga di Kisah Para Rasul pasal 1. Namun saudara-saudara, apa yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin oleh karena kuasa Allah. Oleh karena kita melihat dalam pelajaran sekolah Sabat, pada pekan ini dikatakan Roh Kudus menyertai mereka. Ini artinya mereka diberikan Roh Kudus yang telah memungkinkan mereka untuk membagikan pekabaran tentang Yesus. Kita boleh melihat bahwa murid-murid pada waktu itu memberikan kesaksian yang sangat efektif. Oleh karena apa? Roh Kudus bersama-sama dengan mereka. Dan selanjutnya saudara-saudara, Yesus memberikan kepastian kepada para murid bahwa dia pada waktu dia naik ke surga, dia akan mengirimkan penghibur, yaitu Roh Kudus kepada para murid. Saudara-saudara sekalian, jika Yesus tidak naik ke surga, maka Roh Kudus tidak akan pernah datang. Tugas Roh Kudus adalah yang pertama, menginsafkan manusia dari dosa. Selanjutnya, menginsafkan kita supaya masing-masing kita boleh mengenal akan kebenaran. Dan selanjutnya, oleh karena Roh Kudus, dia akan memberikan satu kekuatan kepada kita. Dia juga akan menyertai masing-masing kita. Dan saya percaya sebagaimana para rasul mendapatkan keberanian untuk bersaksi, saya percaya bagian itu juga akan menjadi bagian masing-masing kita. Jikalau masing-masing kita mengizinkan Roh Kudus itu hadir atau menguasai masing-masing kita. Roh Kudus juga akan bersaksi tentang Yesus. Dan pekerjaan Roh Kudus adalah membawa kemuliaan bagi Yesus. Saudara-saudara sekalian, Roh Kudus akan bekerja di dalam diri masing-masing kita bila mana kita akan bersaksi. Dan Roh Kudus akan menuntun masing-masing kita untuk menemui orang-orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Harus kita perhatikan, Roh Kudus akan menuntun masing-masing kita kepada orang-orang yang mau, yang ingin mencari kebenaran. Luar biasa saudara-saudara. Untuk itu, saya mengajak kita untuk mengundang Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, bila mana kita bersaksi atau kita bekerja bersama dengan Tuhan, saya percaya kita semua akan dipenuhi oleh Roh Kudus dan dimanapun kita berada, kita boleh menjadi saksi Tuhan. Selanjutnya saudara-saudara, Roh Kudus akan mengungkapkan betapa baiknya, betapa murah hatinya, dan berbelas kasihannya, dan penuh kasihnya Yesus yang kita sembah. Dia akan membuat masing-masing kita seperti murid-murid pada waktu di zaman Kisah Para Rasul. Di mana pada waktu itu
Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh meminta kecurahan roh. Dan apa yang terjadi? Mereka semua dipenuhi oleh roh. Setelah mereka dipenuhi oleh roh, apa yang terjadi kepada para murid-murid? Mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Mereka pergi baik ke Samaria, ke Yudea, sampai ke ujung dunia. Saudara-saudara sekalian, bila mana pria dan wanita mau bekerja bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menyanggupkan kita melalui kuasa dari Roh Kudus. Kalau kita perhatikan kembali dalam pelajaran sekolah sahabat dikatakan, gereja perjanjian baru adalah gereja yang merasakan kuasa roh. Di mana mereka boleh merasakan bahwa Roh Kudus itu memiliki kuasa yang luar biasa. Sehingga pengalaman-pengalaman pada waktu itu, pengalaman-pengalaman yang ada di dalam gereja perjanjian baru, itu juga boleh menjadi pengalaman bagi kita saat ini. Di mana bila mana kita mau bekerja bersama dengan Tuhan, sebagaimana Roh Kudus menyertai murid-murid Yesus pada zaman perjanjian baru, Roh Kudus pun yang sama akan menyertai kita pada saat ini untuk boleh bersaksi kepada orang-orang yang rindu untuk mencari kebenaran. Saudara-saudara sekalian, kembali kalau kita lihat dalam pelajaran sekolah sahabat, konteks penginjilan di dalam buku kisah para rasul mencatat ada beberapa fungsi Roh Kudus. Yang pertama, ini saya hanya singkatkan saja. Roh Kudus melayani mereka yang mau bersaksi bagi Tuhan. Roh Kudus hanya melayani mereka yang mau bersaksi untuk Tuhan. Dan Roh Kudus juga akan menyemangati para penginjil ketika mereka menghadapi banyak tantangan. Roh Kudus akan menuntun para penginjil untuk mencari para orang-orang yang mau mencari kebenaran, yang memiliki hati yang jujur untuk mengenal siapa itu Tuhan. Roh Kudus juga akan mempersiapkan hati orang-orang sebelum para penginjil datang kepada mereka. Roh Kudus juga akan membuka pintu kesempatan bagi para penginjil untuk supaya mereka dikuatkan dengan kata-kata dan tindakan para penginjil sebagaimana murid-murid Yesus di zaman perjanjian baru. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana Roh Kudus menguatkan Stefanus di dalam menghadapi kematian. Apakah kita berani seperti Stefanus, rela mati untuk kebenaran? Roh Kuduslah yang menguatkan Stefanus sehingga walaupun dia dilempar dengan batu sampai mati, dia tidak takut. Roh Kudus juga yang menuntun Filipus untuk menemui sida-sida dari Ethiopia yang sudah terbuka hatinya untuk menerima kebenaran. Selanjutnya saudara-saudara, Roh Kudus memberi konfirmasi kepada Petrus bahwa orang-orang yang non-percaya, orang-orang percaya yang non-Yahudi juga telah menerima Roh Kudus. Roh Kudus juga menyatukan gereja di dalam mengambil satu keputusan, di dalam membuat satu keputusan doktrin agar jemaat tidak terpecah. Sebagaimana juga selain Petrus ada juga Rasul Paulus. Roh Kudus membuka tempat pelayanan yang baru bagi Rasul Paulus di benua Eropa. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana Roh Kudus begitu aktif di zaman perjanjian baru. Yang harus kita perhatikan, Roh Kudus juga aktif di masa sekarang ini. Roh Kudus ingin memberi kuasa, dia ingin menguatkan masing-masing kita untuk mengajar masing-masing kita, membimbing kita dan menyatukan kita supaya masing-masing kita boleh menjadi saksi-saksi Tuhan yang setia. Sebagaimana Roh Kudus tetap bekerja hingga kepada akhir zaman dengan misi yang sama, dia mau bekerja dengan manusia. Dia mau bekerja dengan saya dan saudara agar supaya Injil kebenaran bisa tersebar kemanapun. Banyak orang yang belum mengenal siapa itu Yesus. Banyak orang yang belum mengetahui kebenaran. Siapa lagi yang akan diutus kalau bukan kita? Kalau bukan saya dan saudara. Untuk itu saudara-saudara, biarlah masing-masing kita mengundang Roh Kudus hadir dalam hati kita. Agar demikian, bila mana ada Roh Kudus, dia akan memberikan masing-masing kita kuasa
agar kita boleh berani, agar kita juga boleh bertemu dengan orang-orang yang rindu mencari kebenaran. Yang harus kita perhatikan juga saudara-saudara adalah Roh Kudus tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh status sosial, tetapi Roh Kudus menjangkau semua golongan. Bukan berarti, karena saya orang yang tidak bisa apa-apa, saya tidak bisa bicara, saya tidak bisa berdoa, saya tidak bisa menyanyi. Saudara-saudara, Roh Kudus mau bekerja dengan siapa saja. Dia tidak melihat status kita. Dia tidak melihat, karena kamu ini pintar. Karena kamu ini tamatan dari sekolah yang bergengsi. Tidak. Dia mau bekerja bagi masing-masing kita yang benar-benar siap. Untuk itu saudara-saudara, apapun status kita, biarlah kita mengundang Roh Kudus untuk boleh menguasai kita. Karena ingat, sebagaimana masing-masing kita sebagai pengikut Kristus, adalah tugas kita untuk bersaksi. Itulah saudara-saudara, pada saat ini saya akan memberikan pertanyaan kepada kedua narasumber yang boleh bersama-sama dengan saya. Ada saudara Christopher Winata. Saya akan memberikan pertanyaan, boleh kita lihat di screen. Selamat pagi dan selamat sahabat saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kepada Jemaat Makarios, dalam kerinduan kita untuk bekerja bagi jiwa-jiwa, mengapakah kita harus selalu ingat bahwa kita tidak dapat menobatkan orang, tetapi hanya Roh Kudus yang dapat melakukannya? Pertama-tama, kita tidak bisa menobatkan orang karena kita sebagai manusia yang penuh keterbatasan semestinya mengkoreksi diri kita terlebih dahulu dan merubah hati dan pikiran kita sesuai dengan kehendaknya dengan kuasa Roh Kudus. Dan Alkitab juga mengingatkan kita di dalam Roma 2 ayat 1. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Siapapun, baik itu pendeta ataupun para nabi ataupun para murid-murid. Karena mereka semua adalah manusia. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Bisa kita lihat bahwa kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, kita tidak bisa menegur atau menobatkan orang lain. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Bahkan murid-muridnya Tuhan Yesus juga selalu menurut kehendak Tuhan dan selalu mendengarkan kata-kata Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus sendiri juga berpesan kepada kita di dalam Matius 7 ayat 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Jadi alangkah baiknya kita memindahkan balok yang ada di mata kita terlebih dahulu daripada kita mengklaim atau menuduh orang yang mempunyai padahal hanya selumbar di matanya. Dan Yesus juga pernah mengatakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Matius 10 ayat 16. Bahkan pada waktu itu, pengikut Yesus juga ditangkap dan diserahkan kepada majelis-majelis agama. Bukan berarti mereka kalah, tetapi mereka akan mengalami kemenangan. Walaupun mereka telah dibawa menghadap gubernur, raja-raja, dan pembesar-pembesar karena Tuhan Yesus, tetapi justru menghasilkan kesaksian kepada mereka dan kepada orang lain. Penyertaan Roh Kudus di dalam pemberitaan Injil sangat nyata di dalam Matius 10 ayat 19-20. Saya bacakan. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Enggak besoknya, enggak 2 harinya, tapi pada saat itu juga.
karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Artinya, pengikut-pengikutnya atau penginjil akan dipenuhi dengan Roh Kudus yang sekaligus akan memberikan karunia kebijaksanaan dan kata-kata untuk memberikan kesaksian yang memuliakan Kristus Tuhan kita. Ketika Stefanus penuh dengan Roh Kudus dan memberitakan kesaksian tentang Yesus, mahkamah agama tidak dapat lagi melawan dan membantahnya. Sehingga apa yang mereka bisa lakukan? Mereka dengan marah dan geram dan akhirnya membunuh Stefanus di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7. Kristus telah menaruh tangan ilahinya di sekeliling bangsa dan umat manusia. Ia telah membawa kuasa ilahinya kepada manusia supaya ia dapat mendorong jiwa yang miskin, yang sakit karena dosa, yang sudah tua untuk mencapai kehidupan yang lebih tinggi. Kita memerlukan lebih banyak Roh Kristus dan sedikit sekali memerlukan diri kita sendiri. Karena kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kita memerlukan kuasa Allah yang menobatkan hati kita setiap hari. Bukan seminggu sekali, bukan setahun sekali, bukan 10 tahun sekali. Tapi kita perlu berubah setiap hari. Kita memerlukan Roh Kristus yang lemah lembut untuk menaklukkan dan melembutkan jiwa kita. Satu-satunya jalan bagi mereka yang merasa bahwa saya sehat, saya kuat, saya bisa sendiri adalah jatuh di atas batu karang itu. Kristus dapat mengubah kita menjadi serupa dengan Dia. Jika kita menyerahkan diri kita sendiri kepada Tuhan, kita pasti akan berubah. Karena Tuhan juga pernah berkata, kita harus tinggal di dalam Dia. Dan ketika kita tinggal di dalam Dia, kita akan berbuah banyak. Sebab di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kiranya Tuhan memberkati selalu Jemaat Makarios, dan kiranya kesehatan dan juga berkat-berkat rohani dan juga berkat-berkat yang lain melimpah bagi kita semua. Dan selamat Sabat, Tuhan memberkati. Dan selanjutnya saya akan berikan pertanyaan kepada saudara Apris Modok. Selamat Sabat bagi kita semua. Pada Sabat ini saya diberikan pertanyaan, yaitu pernahkah Anda merasa khawatir atau takut membagikan iman Anda? Bagaimanakah pengetahuan tentang pelayanan Roh Kudus mengurangi ketakutan itu dan memberi Anda jaminan sewaktu Anda bersaksi? Ketakutan yang pernah saya alami untuk bersaksi atau menginjil adalah saya tidak takut misalnya untuk dimusuhi. Itu bukan ketakutan yang saya alami pada saat itu. Yang saya takutkan adalah apakah saya akan menyampaikan kesaksian tentang Yesus dalam kehidupan saya itu dengan baik, dan apakah saya sudah membekali diri saya sebagai seorang pengikut Kristus, sebagai seorang yang mengimani Yesus. Apakah saya sudah membekali diri saya dengan semuanya itu? Karena sama seperti seorang yang menjual sebuah produk, dia harus mengetahui dengan jelas produk apa yang dia sedang jual, apa manfaatnya bagi orang lain, dan kemudian orang lain akan melihat bahwa produk ini adalah produk yang baik. Nah, begitu juga dengan saya. Saya berpikir, apakah saya sudah ada pengetahuan tentang Yesus walaupun saya ini adalah orang Kristen. Nah, pada saat itulah saya didorong untuk harus belajar. Saya didorong untuk harus menyerahkan sepenuhnya kepada tuntunan Roh Kudus. Kalau tanpa tuntunan Roh Kudus, kita tidak bisa mengerti akan firman Tuhan. Dan pada saat saya menyampaikan sebuah kesaksian yang sederhana saja tentang kehidupan saya kepada orang lain,
pengalaman yang saya dapatkan adalah selain Roh Kudus itu berbicara kepada kita, Roh Kudus itu juga berbicara kepada orang yang mendengarkannya. Dan mungkin saja orang yang mendengarkan itu pada saat kita menyampaikan, dia belum ada respon apa-apa. Tetapi pada suatu saat, dia mengalami sebuah pengalaman atau sebuah kehidupan yang sedang dia jalani, mungkin dia akan ingat, wah ternyata kesaksian yang pernah kita berikan kepada dia mempunyai sebuah arti dalam kehidupannya. Dan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara sekalian, Yesus akan memberikan kuasa atau Roh Kudus kepada kita apabila kita memintanya kepada Tuhan untuk menjadi saksi dan membagikan pengalaman rohani kita bersama Yesus kepada orang lain. Itu adalah sebuah bentuk penginjilan sederhana yang harus kita lakukan kepada orang lain. Bukan berarti kita harus menjelaskan, kita harus membagikan firman Tuhan dengan cara yang sangat frontal, ya. Misalnya langsung kita berbicara tentang doktrin yang kita percaya. Kesaksian itu datang dari kehidupan pribadi kita, pengalaman kita bersama Yesus dalam kehidupan kita. Itulah kesaksian yang paling hidup dan paling berkesan kepada orang lain. Dan setelah kita bersaksi, Roh Kudus itu akan berbicara, Roh Kudus akan bekerja di dalam hati kita dan juga hati orang lain. Pada waktu kita selesai bersaksi, pasti ada rasa senang dalam kehidupan kita. Pasti ada sebuah kelegaan bahwa kita sudah menyampaikan sebuah kesaksian rohani ataupun sebuah perjalanan bersama Yesus, walaupun itu sangat sederhana. Dan orang lain juga tidak menganggap bahwa mereka sedang diajak untuk pindah agama, tidak. Tetapi pengalaman-pengalaman itu yang mereka lihat dari kita itu dapat membantu mereka, oh ternyata begitu seorang Kristen. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih untuk Saudara Christopher Winata bersama dengan Saudara Apris Modok yang boleh bersama-sama dengan saya menjadi narasumber dan telah memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pelajaran Sekolah Sabat. Untuk itulah saudara-saudara, saat kita bersaksi untuk Yesus, kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus ada di hadapan kita, bersama-sama dengan kita, melakukan apapun untuk kita, untuk menuntun masing-masing kita menuju pengetahuan akan keselamatan. Tapi ingat, selain Roh Kudus ada juga roh yang lain yang tidak ingin supaya kita bekerja sama dengan Tuhan. Tetapi pada Sabat ini saya mengajak kita semua untuk mengundang Roh Kudus untuk menguasai kita. Apapun yang terjadi, ingat tugas pengikut Yesus adalah bersaksi kepada siapa saja dan di mana saja. Apakah kita mau menjadi rekan sekerja Tuhan? Rekan sekerja Allah? Kalau kita mau, mari kita undang Roh Kudus. Supaya kita diberikan kesanggupan, diberikan kuasa untuk bertemu dengan siapa saja. Agar demikian saya percaya kehidupan kita, baik saya dan saudara, bila mana kita menjadi saksi Tuhan, akan menjadi satu sukacita terbesar di dalam kehidupan kita. Ingat, tidak ada satu pekerjaan yang lebih enak, tidak ada satu pekerjaan yang lebih membanggakan selain kita bekerja bersama dengan Tuhan. Untuk itulah saudara-saudara, pada Sabat ini saya mengajak masing-masing kita untuk mari kita menginjil karena Yesus segera datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
be the first to testify that Jesus never fails. Jesus never fails. Jesus never fails. You might as well get thee behind me, Satan. You cannot prevail because Jesus never fails. I know Jesus never fails. Jesus never fails. You might as well get thee behind me, Satan. You cannot prevail because Jesus never fails. Jesus never fails. Hai, jumpa lagi dengan saya Febe Aitel dalam program Saya Bisa Sehat. Dahulu kala, penjual bakso di Malang berkeliling menjajakan baksonya dengan dipikul, dan mereka menyajikannya biasanya dengan menjajakan keliling dengan bunyi-bunyi yang spesial, yaitu bunyinya tik-tok, tik-tok, tik. Kali ini saya akan membagikan resep bakso tahu tik-tok. Ini adalah resep permintaan dari Uli Saragi. Tapi sebelum kita mengolah, kita akan mendengarkan tip-tip kesehatan. Seorang dokter dan juga seorang profesor. Dokter ini adalah dokter spesialis dari gastroenterologi, mengadakan seminar, dan ini membahas tentang imun sistem. Dikatakan di situ 70 sampai 80% perkembangan sel imun kita bergantung dengan keseimbangan saluran cerna kita. Jadi apa itu saluran cerna? Kita akan pelajari hari ini. Baiklah, sekarang kita akan mempelajari apa itu saluran cerna. Saluran cerna terdiri dari empat bagian. Satu di sekitar mulut sini, ini saluran cerna yang pertama. Kemudian yang kedua adalah di sini lambung. Orang bilang mah. Kemudian yang ketiga adalah usus halus. Ini usus halus. Yang keempat adalah usus besar. Ini usus besar. Ya. Meningkat, memanjang, menurun. Dan inilah adalah anus, di mana keluar fases di sini. Saya mulai menikmati makanan. Makanan dicerna melalui mulut, dikunyah dengan gigi, dan diolah, dicerna dengan air ludah. Ketika saya makan tadi, saya kunyah, selesai dikunyah, makanan sudah tercerna dengan baik. Dikunyah lama dengan air ludah. Kemudian makanan akan masuk melalui tenggorokan, ini gambarnya. Ini tenggorokan masuk, kemudian turun dan akan masuk ke dalam lambung melalui sebuah pintu. Pintu akan terbuka secara otomatis. Pintu ini disebut sphincter.
dia akan terbuka, kemudian setelah makanan ditelan masuk ke dalam lambung, dia akan menutup secara otomatis, sehingga makanan yang sudah masuk di dalam lambung tidak akan keluar. Sama halnya dengan pencernaan di mulut, pencernaan di lambung juga memerlukan cairan. Di sini ada sekitar 35 juta jenis kelenjar atau cairan yang dikeluarkan oleh lambung untuk mencerna protein. Cairan di lambung untuk mengolah protein, untuk mencerna protein adalah bersifat asam. Asam yang normal untuk lambung kita adalah sekitar 1,5 sampai 3. Tidak boleh kurang dari itu, tidak boleh lebih. Makanan-makanan yang banyak mengandung lemak tinggi, protein yang tinggi, kemudian yang bumbu-bumbu merangsang akan menyebabkan asam lambung menjadi tinggi. Ketika asam lambung menjadi tinggi, kemungkinannya dia bisa membuka pintu sphincter di sini dan asam akan keluar melalui tenggorokan dan akan terasa asam di mulut, kemudian dada akan merasa panas dan sesak, kemudian akan terjadi lama proses mencerna di lambung, sehingga seharusnya lambung itu harus bersih dalam waktu 4-5 jam, jadi menjadi lebih panjang sekitar 8-12 jam. Bisa Anda bayangkan ketika pada malam hari jam 8 malam Anda menikmati burger dengan konsentrasi protein daging yang tinggi ditambah dengan keju, kemudian Anda menikmatinya jam 8 malam, kemudian jam 9 tidur, makanan itu masih dicerna di dalam lambung. Ketika Anda tidur, tubuh Anda beristirahat, tetapi lambung masih bekerja. Unsur-unsur protein yang terdapat di dalam olahan makanan yang mengandung telur, mengandung susu, daging, keju, dan lain-lain sejenisnya, itu memerlukan waktu cerna sekitar 4-12 jam. Jenis protein tumbuh-tumbuhan seperti kacang almond, kacang mente, biji-bijian sejenis itu memerlukan waktu cerna sekitar kurang dari 1 jam.
Baiklah orang bijak menambah ilmu, dan baiklah orang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Semoga kali ini tip-tip kesehatan tentang pencernaan akan membuat pedoman buat Anda dan saya dalam memilih dengan bijaksana untuk menyiapkan menu kita yang akan lebih berkualitas di dalam kesehatan kita. Terima kasih dan salam sehat. Aku pikirkan sekarang negeri yang indah, negeri yang dibangun dan Yesus. Di sana aku berdiri di sisinya, adakah bintang di bangunan? Ada negeri yang amat indah. Tuhan sedia bagi kita, Amat mulia cahayanya, ku rindu tiba di sana. Di sana, di surga. Aku kelak pandang Raja di surga. aku rindu ke sana.
di pantai emas di kotamu, dengan Yesus selamanya. Oh ya, kita beramai, berkumpul di tepi sungai Permai, dengan orang saleh semua di tepi sungai Allah. Oh ya, kita beramai, berkumpul di tepi sungai Permai, dengan orang saleh semua di tepi sungai Allah, di tepi sungai Allah, di tepi sungai Allah. Selamat Sabat, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari Sabat ini, kita umat-umat Tuhan, khususnya Jemaat Makarios, keluarga besar Makarios sangat bersuka cita bahwa Tuhan masih menyertai kita hingga pada hari ini. Pada Sabat hari ini, kita akan belajar akan firman Tuhan yang judulnya adalah Siapakah Sebenarnya Orang Ini. Sebelum kita membahas lebih jauh, marilah kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada hari Sabat ini kami sangat bersyukur dan bersuka cita dapat berkumpul bersama-sama untuk mempelajari akan firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, serta memampukan kami untuk dapat mengerti akan pelajaran firman Tuhan yang akan menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tentu kita semua mengenal siapa itu Yesus. Kita mengaku bahwa kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Persoalannya adalah banyak orang yang mengaku mengikuti Yesus, tetapi mereka tidak mengenal siapa sesungguhnya Yesus itu. Dan pada saat kita mengalami banyak pencobaan-pencobaan yang memahitkan hidup kita, yang mendatangkan duka cita, kesengsaraan, tidak sedikit yang mempertanyakan, di manakah Tuhan? Atau mengapa Tuhan izinkan ini terjadi kepadaku? Atau tidak sedikit juga ada yang mulai imannya menjadi kendor dan tidak mau berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab Markus pasal yang keempat ayat 41 merupakan ayat inti yang saya ambil pada Sabat hari ini. Markus pasal 4 ayat yang ke-41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Jadi ini adalah respon dari murid-murid ketika mereka menyaksikan bagaimana Yesus mengatasi kesulitan mereka. Bagaimana Yesus menghentikan angin ribut dengan berkata, "Diam dan tenanglah." Maka angin ribut yang berusaha menenggelamkan perahu mereka, gelora air laut yang masuk ke dalam perahu mereka, yang mendatangkan kekhawatiran, tiba-tiba menjadi tenang. Oleh karena Yesus hanya berkata, "Diam dan tenanglah." Tentu ini juga menjadi respon yang sama bagi kita ketika kita berada di situasi yang sama. Siapakah gerangan orang ini? Siapakah sebenarnya orang ini? Sehingga alam pun taat kepadanya. Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Sosok orang yang berbicara, "Diam dan tenanglah," itu adalah Yesus Kristus. Guru yang diikuti oleh murid-murid. Tetapi saat itu adalah pertama kalinya mereka menyaksikan kuasa dan otoritas Yesus mengatasi alam semesta. Jadi, kita mendapatkan di sini bahwa siapakah sesungguhnya Yesus?
bahwa dia adalah satu pribadi yang berkuasa atas alam, di mana angin taat kepadanya, di mana gelora laut taat kepadanya. Kemudian di dalam Markus pasal 6 ayat 48 dan 49, di situ ada cerita tentang Yesus berjalan di atas air. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan pesulap-pesulap yang ada di dunia saat ini, ada yang pernah mengadakan satu aksi berjalan di atas air. Tetapi sesungguhnya di bawah permukaan air itu, mereka sudah meletakkan satu kaca yang sangat bening sekali, sehingga dari atas tidak terlihat bahwa ada kaca di bawah permukaan air tersebut. Sehingga pesulap itu bisa berjalan di atas air tersebut. Tetapi itu adalah satu trik, ya. Itu adalah sesuatu yang bukan sesungguhnya, hanya sebuah tipuan saja. Tetapi Yesus, dia berjalan di atas air tanpa menggunakan trik. Ya. Dia sungguh-sungguh berkuasa atas alam. Lalu pada sahabat ini saya mau mengajak kita untuk melihat bagaimana Yesus berkuasa atas roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan di dalam Markus pasal yang kelima. Jadi kalau dalam Markus pasal yang keempat, Yesus berkuasa atas alam, maka memasuki pasal yang kelima, menceritakan Yesus berkuasa atas roh-roh jahat. Di dalam Markus pasal 5 ayat 1-20, para pemirsa umat-umat Tuhan bisa membuka Alkitab di rumah masing-masing dan membacanya. Ayat yang pertama katakan, lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Ya, di daerah orang Gerasa. Jadi setelah mereka melewati badai di tengah danau tersebut, lalu mereka sampai di seberang, dan seberang itu adalah daerah orang Gerasa. Matius mencatat bahwa tempat tersebut adalah Gadara. Sedangkan Markus mencatat atau menyebutkan bahwa itu adalah daerah orang Gerasa. Saya coba-coba buka dan cari informasi di Google, saya dilihat di Wikipedia, bahwa Gadara adalah sebuah region atau distrik. Dahulu pernah menjadi ibu kota daripada provinsi Perea. Kemudian daerah ini masuk ke dalam bagian daripada Decapolis. Region Gadara ini meliputi kota Gerasa. Jadi ini Gerasa dan Gadara ini merupakan satu wilayah yang sama di Decapolis. Jadi saudara-saudara, Gerasa apakah merupakan daerah orang-orang Yahudi? Sehingga Yesus datang pergi ke sana untuk melakukan pekerjaannya. Kalau kita coba perhatikan pekerjaan daripada penduduk orang-orang Gerasa, di dalam kitab Markus pasal 5 ini mencatat bahwa penduduk di sana pekerjaannya adalah menggembalakan babi. Babi menurut hukum Taurat itu adalah binatang yang haram, binatang yang najis atau unclean. Maka tidaklah mungkin bagi orang-orang Yahudi untuk menjadi gembala-gembala babi atau memiliki peternakan babi. Maka bisa dipastikan bahwa daerah orang-orang Gerasa bukanlah daerahnya orang-orang Yahudi. Lalu mengapa Yesus pergi ke daerah yang bukan orang-orang Yahudi? Bukankah Yesus diutus hanya kepada umat-umat Tuhan? Saudara-saudara, seringkali kita dibatasi oleh pemikiran yang demikian, bahwa Yesus hanya untuk orang-orang Yahudi. Tidak. Alkitab juga mencatat di dalam kitab Yohanes bahwa Yesus pergi ke daerah orang Samaria, bertemu dengan seorang wanita Samaria. Ya, karena Yesus memiliki satu pekabaran yang mau disampaikan kepada wanita tersebut. Jadi ketika Yesus pergi ke daerah orang Gerasa, maka Yesus bukan pergi secara kebetulan, tetapi Yesus pergi ke sana karena dia memiliki satu misi. Ya. Di dalam ayat yang kedua, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui Yesus. Jadi Yesus pergi ke daerah tersebut adalah untuk bertemu dengan seseorang yang kerasukan roh jahat.
Bagaimana kondisi orang yang kerasukan roh jahat ini, atau roh setan, atau roh iblis? Alkitab mencatat, kalau kita baca terus dalam kitab Markus pasal 5 ini, bahwa kondisi yang dialami oleh orang yang kerasukan setan ini sangat-sangat mengerikan dan sangat mengenaskan. Kenapa? Karena orang-orang ini suka mengamuk, ya, tidak mau menurut aturan, sehingga banyak orang-orang yang terluka oleh karenanya. Beberapa penduduk mencoba untuk menangkap orang tersebut, tetapi mereka tidak berhasil. Ya. Ketika mereka berhasil menangkapnya ramai-ramai, mereka ikat dengan tali, tetapi dengan mudah tali itu diputuskan oleh orang yang dirasuki oleh roh jahat ini. Lalu mereka coba ikat orang ini dengan menggunakan rantai. Tetapi rantai itu pun dibuatnya menjadi putus. Orang yang kerasukan roh jahat ini tinggalnya di daerah pekuburan. Di antara makam-makam daripada orang-orang mati. Pekuburan itu berada di luar kota, di tempat-tempat reruntuhan. Mungkin setan sengaja menggiring orang ini tinggal di daerah tersebut, sehingga akan memberikan kesan kepada orang-orang yang lewat di sana dan mendapatkan gangguan daripada orang tersebut, bahwa sesungguhnya roh-roh orang mati yang ada di kuburan itulah yang bergentayangan, yang merasuki daripada tubuh manusia yang sangat malang ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang ini dirasuki oleh roh setan atau roh yang najis. Tinggal di daerah yang bukan merupakan milik umat-umat Tuhan. Artinya lingkungan di mana dia tinggal itu adalah lingkungan daerah orang-orang non-Yahudi yang dikatakan sebagai daerah orang kafir, orang najis. Dan penduduk-penduduk di sana pekerjaannya memelihara dan menggembalakan binatang yang najis. Kenapa Yesus pergi ke daerah yang najis, yang bukan wilayah orang-orang Israel, bertemu dengan orang yang dirasuki roh najis, dengan penduduk yang memelihara binatang yang najis? Bisa dikatakan bahwa kalau ini adalah teritorial daripada kekuasaan setan yang merupakan roh yang najis. Dengan datangnya Yesus ke daerah orang-orang Gerasa ini, maka sesungguhnya Yesus memasuki wilayah daripada teritorial kekuasaan setan. Roh yang najis merasuki orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang memelihara hewan-hewan yang dianggap najis. Setan sangat-sangat terusik sekali. Di dalam ayat yang ke-6, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembah kepadanya. Mengapa orang yang kerasukan roh jahat ini ketika melihat Yesus dari jauh berlari menghampiri Yesus lalu menyembah kepada Yesus? Apakah ini adalah satu tindakan bahwa setan menyembah kepada Yesus? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sikap penyembahan itu haruslah disertai dengan rasa hormat, disertai dengan rasa kagum dan kasih. Ya. Tetapi orang yang dirasuki roh jahat ini, dia tersungkur di hadapan Yesus, bukan menyembah dan mengagungkan Yesus. Kenapa? Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, dan dengan keras ia berteriak. Mana ada penyembahan itu berteriak kepada yang disembah? Berteriak-teriak. Enggak. Saudara-saudara. Ya. Ini menunjukkan bahwa setan merasa terganggu dan dia berteriak kepada Yesus. Kenapa dia tersungkur di hadapan Yesus? Karena dia melihat dan mengakui superioritas daripada kuasa Yesus. Bayangkan kalau seekor kucing bertemu dengan seekor singa. Apa sikap daripada kucing tersebut? Ya. Tentu kucing itu akan gemetar, saudara-saudara. Dia akan meringkuk dan dia akan meraung, ngeong, tapi dia nggak berani menyerang dan menggigit singa. Begitulah setan ketika bertemu dengan Yesus di daerah orang-orang Gerasa ini. Dia datang tersungkur di hadapan Tuhan dengan gemetar, tapi dia tidak berani berbuat apa-apa kepada Yesus. Dan apa yang diucapkan oleh setan ini ketika dia bertemu dengan Yesus, ia berteriak dan berkata di dalam ayat yang ke-7, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus,
Anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah jangan siksa aku. Ya. Di dalam kitab Matius pasal 8 ayat 29 dicatat di sini katakan, dan mereka itu pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Jadi setan sangat ketakutan sekali dan mempertanyakan kenapa Yesus datang kepadanya di daerah teritorialnya. Apakah urusanmu dengan kami? Hai anak Allah yang maha tinggi. Apakah engkau datang untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Ketika setan itu melihat Yesus datang, dia pikir bahwa Yesus akan menghukumnya, padahal belum waktunya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam cerita ini kita mendapati satu kesimpulan bahwa pada akhir dunia nanti, bahwa setan akan dikumpulkan dan dibinasakan. Tapi saat dia bertemu dengan Yesus di daerah orang-orang Gerasa, dia tahu itu belum waktunya. Ya, belum waktunya. Jadi iblis itu tunduk kepada Yesus. Iblis itu menyembah kepada Yesus dalam ketakutan, ya. Dan dia mengenal siapa Yesus yang berdiri di hadapannya ini adalah anak Allah yang maha tinggi. Saudara-saudara, jika setan gemetar di hadapan Tuhan Yesus Kristus, mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi, bagaimana dengan kita? Adakah kita mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi? Adakah kita mengakui superioritas daripada Yesus Kristus? Adakah kita menyadari bahwa Yesus berkuasa atas alam, Yesus berkuasa atas roh-roh jahat? Ketika setan mengucapkan anak Allah yang maha tinggi, mulutnya mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi, tetapi perbuatannya tidak mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Mengapa? Karena dia selalu merusak pekerjaan Tuhan. Yesus ingin menyelamatkan jiwa-jiwa, sementara setan berusaha membinasakan jiwa-jiwa. Lihat orang yang kerasukan setan ini. Dia menyakiti orang-orang yang ada di daerah tersebut. Dan roh itu juga membuat orang yang dirasuki setan ini menyakiti tubuhnya sendiri dengan mengambil batu dan memukul tubuhnya. Sementara Yesus katakan, jangan sakiti dirimu. Tetapi setan katakan, sakiti dirimu sejadi-jadinya. Saudara-saudara, Yesus melarang kita memakan makanan yang dapat merusak kesehatan tubuh kita. Yesus melarang kita meminum minuman yang dapat merusak kesehatan tubuh kita. Tetapi setan senantiasa menggoda kita dan menganjurkan kita untuk makan, minum sesuka hati kita. Walaupun itu dapat merusak kesehatan tubuh kita. Pengakuan setan, roh jahat ini, bahwa Yesus adalah anak Allah, hanya sebatas bibir saja. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa saya ini orang Kristen, saya ini pengikut Yesus Kristus, maka kita tidak bisa langsung percaya bahwa dia adalah orang Kristen yang sesungguhnya, dia adalah pengikut Yesus yang sesungguhnya. Kita tidak bisa serta-merta percaya. Tetapi dari buahnya lah kamu akan mengetahui apakah dia itu sungguh-sungguh orang Kristen. Apakah dia itu sungguh-sungguh orang yang menghormati Tuhan Yesus Kristus dan mau menurut kepada Yesus Kristus. Jelaslah bahwa iblis sadar akan keilahian, akan otoritas dan kemuliaan Yesus Kristus. Dan dia mengenal Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi. Dan menempatkan posisi Yesus sebagai sesuatu yang unik. Allah yang berkuasa, yang membuat dia tunduk dan tersungkur dengan gemetar. Kemudian ada permohonan yang diadakan oleh roh jahat ini kepada Yesus. Dia katakan, demi Allah jangan siksa kami. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian ia bertanya kepada orang ini, siapa namamu? Ya. Siapa namamu?
Permintaan daripada roh-roh jahat ini adalah supaya mereka jangan diusir keluar. Di dalam ayat 10, ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Ya. Jadi roh itu memohon agar Yesus jangan usir mereka keluar dari daerah itu. Tidak dijelaskan apa alasannya. Apakah mungkin daerah itu merupakan daerah yang nyaman bagi roh-roh jahat? Karena penduduk-penduduknya tidak mengenal Allah, pekerjaan mereka adalah menggembalakan babi-babi. Ya. Apakah itu merupakan tempat yang subur bagi mereka, bagi roh-roh jahat ini? Tidak dijelaskan, saudara-saudara. Tetapi setan tahu bahwa di daerah orang-orang Israel, Yesus dalam pelayanannya sering mengusir roh-roh jahat yang merasuki daripada orang-orang yang tinggal di daerah wilayah orang Israel. Sehingga mereka tidak nyaman kalau pergi ke daerah orang-orang Israel. Jadi mereka tetap meminta, kalaupun diusir dari orang ini, biarlah tetap di daerah ini. Saudara-saudara, permintaan daripada setan ini adalah supaya diusir masuk ke babi-babi yang ada di lereng dalam penggembalaan para gembala. Dan Yesus izinkan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa setan minta supaya mereka dipindahkan kepada babi-babi? Karena kalau dia minta supaya dipindahkan kepada orang lain, Yesus pasti tidak akan penuhi. Tetapi karena dia minta kepada babi-babi, maka Yesus izinkan apa yang menjadi permintaan daripada setan-setan ini. Dan Yesus bertanya, siapakah namamu? Lalu mereka katakan, kami adalah legion. Roh jahat itu mengaku sebagai legion. Dalam bahasa Latin, legion itu legio, mengacu kepada satu unit pasukan yang paling besar dalam militer Romawi. Jumlah satu legio adalah 5.600 orang prajurit. Bayangkan saudara-saudara, dalam satu tubuh manusia dirasuki oleh 5.600 roh-roh jahat. Itu sebabnya roh ini mengatakan kami ini banyak, kami ini legio. Tidak heran bahwa penduduk yang ada di daerah Gerasa tidak mampu untuk mengatasi orang yang kerasukan roh jahat ini. Mereka tidak bisa mengatur orang yang kerasukan roh jahat ini. Mereka tidak bisa mengikatnya. Bahkan dengan rantai sekalipun mereka tidak berhasil. Tetapi di hadapan Yesus, orang yang tidak bisa diatasi oleh penduduk daerah orang Gerasa, di hadapan Yesus, tanpa tali, tanpa rantai besi, orang ini tersungkur, saudara-saudara. Yesus memiliki kuasa yang begitu besar, mengatasi segala roh-roh jahat. Dan otoritas Yesus ini seharusnya merupakan kabar gembira bagi kita. Ya, karena kuasa dan otoritas yang dimiliki oleh Tuhan Yesus melampaui segala kuasa-kuasa yang ada di alam semesta ini. Yesus berkuasa atas alam, Yesus berkuasa atas roh jahat, Yesus berkuasa atas penyakit-penyakit, dan Yesus berkuasa atas orang yang sakit, dan Yesus berkuasa atas alam kematian untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Inilah pribadi juru selamat kita, anak Allah yang maha tinggi. Jadi ketika kita mengikuti Yesus, kita sedang mengikuti satu sosok yang sangat superioritas. Satu sosok yang dapat memberikan jaminan keselamatan kepada kita. Satu sosok yang dapat melepaskan kita dari belenggu-belenggu roh jahat yang menguasai diri kita. Ketika roh-roh jahat ini pindah dari tubuh orang ini masuk kepada babi-babi yang ada di lereng gunung tersebut, ya, ada 2.000 ekor babi. Ketika roh jahat ini masuk ke dalam babi tersebut, maka babi-babi ini terjun ke dalam jurang, masuk ke tengah-tengah danau, dan mereka mati tenggelam di sana. Markus sama sekali tidak memberikan komentar, ya, atas pertunjukan ini. Dan
Yesus juga tidak memberikan pandangan tentang kematian daripada 2000 ekor babi ini. Tetapi kita bisa menarik satu pelajaran bahwa satu jiwa manusia jauh lebih berharga daripada harta benda senilai 2000 ekor babi. Yesus datang ke daerah orang Gerasa mau menyelamatkan satu jiwa. Ya. Saudara-saudara, dengan kematian daripada 2000 ekor babi, maka gembala-gembala ini sangat kaget. Lalu mereka melaporkan kepada majikan mereka. Maka datanglah berbondong-bondong penduduk kota Gerasa ke tepi pantai tersebut. Mereka melihat ini orang yang dirasuki roh jahat, yang selama ini sangat ditakuti, telah mendatangkan teror, telah mendatangkan kesusahan, tetapi sekarang dia telah duduk di hadapan Yesus dengan penampilan yang sudah lebih baik, lebih segar, dan wajah berseri-seri. Seharusnya mereka bersuka cita atas kesembuhan dan pemulihan orang tersebut. Tetapi mereka dicekam oleh perasaan cemas. Mereka khawatir, belum satu hari Yesus datang ke tempat kita, sudah 2000 ekor babi mati. Bagaimana kalau Yesus tinggal di daerah kita berhari-hari? Berapa banyak kerugian materi yang akan kita alami? Mereka sangat mencintai harta mereka. Mereka tidak mau mengalami kerugian. Mereka tidak mau membayar harga untuk mengikuti Yesus Kristus. Lalu mereka menolak Yesus. Yesus tidak memaksakan diri kepada orang-orang banyak ini ketika dia ditolak. Ya. Maka Yesus pun meninggalkan daerah tersebut. Sebelum Yesus pergi, maka orang yang telah dibebaskan dari roh jahat ini memohon kepada Yesus agar diizinkan untuk ikut Yesus. Dia minta izin agar Yesus mau menerima dia sebagai murid. Tapi Yesus katakan kepadanya, tidak. Kenapa Yesus menolak orang ini untuk menjadi muridnya? Kenapa Yesus tidak membawa dia serta-merta dalam pelayanan? Ingat saudara-saudara, tradisi orang-orang Yahudi sangat keras. Ya. Mereka tidak menerima orang-orang non-Yahudi untuk mengajari mereka. Jadi ketika Yesus nanti akan melayani umat-umat Tuhan orang-orang Yahudi dengan membawa murid yang bukan orang Yahudi, maka ini akan menjadi satu batu sandungan dalam pelayanannya. Yesus tidak menolak orang ini, tapi Yesus memberikan satu tugas kepadanya. Engkau harus pergi kepada sanak keluargamu. Ya. Engkau harus apa? Menceritakan. Ya. Dalam ayat 19, Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang ini tidak ditolak oleh Yesus untuk menjadi murid Yesus. Tetapi orang ini diberikan satu tugas pelayanan yang ditujukan kepada keluarganya, orang-orang sekampungnya. Beritakan apa yang Tuhan sudah perbuat kepadamu. Ya. Karena Yesus sudah ditolak oleh orang-orang di daerah tersebut, maka yang bisa masuk ke daerah tersebut adalah orang yang baru saja dibebaskan ini dari kuasa roh jahat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan orang ini sangat-sangat bermanfaat bagi pelayanan Yesus di kemudian hari. Ketika Yesus datang kembali, ketika murid-murid datang ke sana dalam pelayanan, banyak jiwa-jiwa yang sudah dipersiapkan. Perubahan hidup dari orang yang telah dikuasai oleh roh jahat merupakan satu mujizat. Merupakan satu pekabaran yang penuh kuasa kepada seluruh anggota keluarga dan kepada orang-orang sekampungnya. Kalau hidup kita diperbaharui oleh Tuhan, jika hidup kita telah diubahkan oleh firman Tuhan, kita yang dahulunya adalah pemabuk, sekarang tidak lagi pemabuk.
Kita yang dulunya orang yang kasar, suka berkelahi, sekarang tidak lagi setelah kita menerima kasih karunia Tuhan. Maka keluarga kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, dan teman-teman kita, mereka akan menyaksikan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Perubahan hidup kita oleh karena kasih karunia Tuhan mendatangkan dampak yang besar bagi pemberitaan Injil kepada sanak keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa Yesus mendiamkan angin ribut, peristiwa Yesus mengusir legion, roh-roh jahat di daerah orang Gerasa, memberikan satu pernyataan bahwa Yesus adalah satu pribadi anak Allah yang maha tinggi, yang memiliki superioritas, yang memiliki otoritas yang tidak dapat diganggu gugat. Betapa kita sangat bersyukur memiliki juru selamat, memiliki Tuhan yang demikian. Bagi saudara secara pribadi, siapakah sebenarnya Yesus? Renungkan dengan baik. Siapakah sebenarnya Yesus yang saya ikuti ini? Mengapa saya tidak meminta kepada Dia yang adalah anak Allah, yang telah berhasil mengusir roh-roh jahat, mengubah hidup saya. Setan telah menaburkan benih-benih roh-roh kemarahan, kedengkian, kecemburuan, roh pertengkaran ke dalam hati manusia. Roh keserakahan dan ketamakan, hawa nafsu yang menguasai diri kita. Mungkin ini membelenggu diri kita. Sudah lama kita ingin terbebas dari sifat-sifat yang demikian, tetapi kita tidak berdaya. Saudara-saudara, pada Sabat hari ini, pandanglah kepada Yesus. Karena Dia adalah anak Allah yang maha tinggi, yang sanggup membebaskan kita dari ikatan-ikatan roh-roh jahat, roh-roh najis yang berusaha membinasakan kita. Apa yang perlu kita lakukan adalah berlari, mendekat kepada Yesus. Jangan berlambat-lambat. Berlarilah mendekat kepada Yesus. Tersungkurlah di hadapannya. Sembahlah Dia dengan segenap hatimu. Dan akuilah Dia dalam segenap tingkah lakumu. Saudara-saudara, maka Allah akan dipermuliakan. Kehidupan kita akan menjadi saksi Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kehidupan kita akan dipulihkan. Kita yang dulunya menjadi satu teror bagi orang lain, menjadi satu kebencian bagi orang lain, tetapi sekarang kita menjadi kabar sukacita bagi mereka. Semoga pekabaran pada hari Sabat ini akan memperbaharui hidup kita, akan membuat kita memandang pribadi Yesus dengan cara yang sesungguhnya, bahwa sesungguhnya Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Marilah kita sama-sama tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada hari Sabat ini kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami pelajari bersama-sama. Bahwa sosok pribadi Yesus Kristus yang kami imani, yang kami ikuti, sesungguhnya adalah anak Allah yang maha tinggi, yang memiliki otoritas atas alam semesta, yang memiliki kuasa melebihi segala kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia ini. Dan setan-setan pun tunduk takluk di hadapan Tuhan. Maka kami mau menundukkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami mau menyerahkan hati kami untuk dipimpin oleh Tuhan. Tuhan tolong bebaskan kami dari belenggu-belenggu kejahatan. Roh-roh kemunafikan, roh keserakahan, ataupun kemarahan yang selama ini mungkin mengusik hidup kami, membelenggu kami. Tolong bebaskan kami Tuhan. Pulihkan kami. Jadikan kami sebagai saksi-saksi-Mu. Sehingga seluruh anggota keluarga kami, sahabat-sahabat kami, mereka akan diberkati oleh perubahan hidup kami melalui kuasa Tuhan. Tuhan berkati seluruh keluarga besar Jemaat Makarios, yang saat ini mungkin memiliki pergumulan-pergumulan yang tidak terkatakan. Kiranya Tuhan akan mendampingi kami masing-masing dan memberikan jalan kelepasan. Kami mau bersandar penuh kepada pertolongan Tuhan.
berikanlah kepada kami iman yang teguh. Di tengah-tengah situasi saat ini, jadikanlah kami sebagai anak-anak-Mu yang mampu untuk memancarkan terang kasih kemurahan Tuhan kepada setiap orang. Berkati umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Berikan kesehatan, berikan kesejahteraan, berkati setiap usaha pekerjaan, berkati setiap keluarga, agar diikat oleh kasih persaudaraan, kasih yang datangnya dari Tuhan, yang mendatangkan kebahagiaan dalam hidup rumah tangga dan keluarga. Bapa di sorga, bila mana hamba-Mu mengangkat tangan, memohon berkat daripadamu, biarlah tangan Tuhan sendiri yang akan terangkat dan memberkati akan umat-umat-Mu ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya yang kudus dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.